dia sih cerita sama aku gini, Ki kok mau sih jadi eksekutif produser, kata dia ini temanya penting Bu. Iya, kata dia, betul. ini bagian dari karena banyak tetangganya yang juga bagian jadi dari korban. jihad aku dalam memerangi keresahan ini. Itu emang satu topik yang urgent banget gitu, karena ini muncul dari pada waktu awal development kan emang ada banyak ya topik-topik yang bisa kita angkat gitu, tapi usulan dari mereka juga ini judul juga salah satu yang saat sekarang itu emang ya kemana-mana gitu, dan dari judul ke pinjol, dari pinjol keluarga yang akan ngaruh gitu, dan itu deket banget. Saat kita lagi develop dan lagi riset, ternyata itu adalah salah satu topik yang paling banyak yang teman-teman riset itu ada temen deket yang kena, dan itu menurut kita wah sesuatu yang sangat urgent. Kalau yang teman-teman riset aja itu kena dampaknya, nanti kan itu udah sangat-sangat merajalela gitu. Jadi itu diangkat, dan ternyata saat kita riset semakin dalam ya ternyata semakin mirip. Iya. Terus makin ya sempat kita tim kreatif juga mencoba untuk ini apply ya, kayak buka aplikasi terus coba judul, dan ternyata apa yang kita dengar benar. Jadi saat kita mainin kayak depo terus kita coba, ternyata menangnya cepet ya gitu, tapi kalahnya juga cepet ya habis itu ya gitu. Terus kenapa bisa secepat itu untuk ketagihan, itu kita rasakan sendiri. Jadi it's real gitu, bukan hanya cerita, tapi kita merasakan itu. Jadi kayaknya ini film yang cukup urgent ya untuk kita tonton, walaupun ini dikemas dengan entertaining, fun, tapi justru dengan agen-agen ini yang kita tampilkan di film ini sangat deket warga, tukang bakso yang bisa jadi agen, dan pada akhirnya gotong royong kan. Yang membedakan adalah warga biasa yang bisa melakukan sesuatu yang berbeda karena kita memilih untuk memutus berbarengan. Jadi tapi ini emang kalau dibilang nggak ada senior junior sebenarnya, karena buat aku sendiri ini pengalaman pertama bisa ada di dalam satu film dengan berbagai karakter dan kemudian dengan situasi yang itu tadi dibilang oleh sutradara, nggak cuma komedi tapi juga ada actionnya, ada satir gitu ya, komedi satir sebenarnya ini atau black comedy biasa kita sebut, tapi juga ada sesuatu yang sangat dramatik kayak gitu, campur aduk gitu, dan di situ bagaimana buat aku sendiri ini film yang nggak gampang, sangat tidak gampang, butuh eksplorasi yang tinggi. Jadi kalau dikatakan ya ini film terbaruku, aku comeback dan ini adalah kembali menjadi film terbaruku sejak aku syuting 13 tahun lalu. Karena biasanya setelah dalam satu film itu kita satu karakter lah ya, kalau jadi orang Oon ya Oon terus kan, nggak mungkin tiba-tiba di episode berikutnya jadi orang pintar, itu nggak mungkin. Nah atau horor ya horor gitu. Nah di film ini tuh macem-macem banget, dari karakter, dari pengadegan gitu. Ada juga horornya ketika harus satu adegan dengan Fanny misalnya, ngeri banget gue liat mukanya itu itu horor. Itu horor. Bingung gak lo jadi gue? Kalau gue ketawa gimana sih, ini nenek pakai kakek, gue gak ketawa juga bingung. Ya kan, lu horor kan harus syuting sama dia. Kagak no, gue udah ajak-ajak, disuruh digini, maju gak lo? Iya kan, setiap scene sama Fanny tuh kata Tiano nih, gue buka sekarang ya. Apaan sih? Kenapa bomingan katanya? Suka ngajak-ngajak gue tau gak sih? Karena Iya, maafin gue ya Pan. Jangan nyusul Mat Solar ya. Ya Allah, bu. Kita habis launching aja ya. Terus apa lagi? Ya, gitu ya. Kalau dibilang apakah ikut sharing? Nah, jadi ini naskahnya juga adalah naskah yang bertumbuh ya. Penulis naskah, dan kemudian aku justru baru tahu diajarin sama Piano. Apa sih diajarin sama Piano? Jangan suka begitu, sangkain orang beneran. Emang bener lu ngajarin gue gak bener? Apa sih? Iya kan? Jadi
banyak hal banget yang di naskah itu kita juga melakukan akhirnya untuk menampilkan sesuatu yang ada kebaruan, nggak mengada-ngada begitu. Ini film tapi nggak mengada-ngada, bener-bener based on kehidupan sosial yang bisa dialami oleh siapa aja dari semua strata sosial, itu bisa mengalami, bisa terlibat, bisa menjadi korban. Spektrumnya luas banget lah, kayak tubuh Keanu. Kayak muka lu. Sorry. Oke, Anu mau nanya dong, kalau lihat di kredit kakak jadi eksekutif. Kakak Anu mau nanya dong, kalau lihat di kredit kakek Anu tuh jadi eksekutif produser juga. Kalau boleh ceritain nggak sih gimana pengalamannya sebagai eksekutif produser? Ini kan belajar ya Mas. Iya. Aku tuh seneng banget kalau eksplorasi diri aku sendiri sebenarnya, kayak misalnya ada peluang apa gitu yang aku belum tahu, yang pokoknya setiap kesempatan dalam hidup aku sebisa mungkin aku coba dan aku pelajarin gitu. Nah kebetulan ada kesempatan ini di bekerja sama Wahana, itu menurut aku kayak gue tuh mau kan, ngerti gak sih? Jadi kayak seneng banget akhirnya dalam project ini aku banyak keterlibatan dari segala-galanya, kayak nyumbang ide, terus diskusi, terus menelaah ide satu demi ide lainnya. Itu kayak menyenangkan itu ternyata untuk sebagai aktor dilibatkan sejauh itu dalam proses pembuatan film gitu. Mau lagi nanti kalau ada kesempatan jadi eksekutif produser? Ntar ya. Aku sih cerita sama aku gini, Kiko mau sih jadi eksekutif produser, kata dia ini temanya penting Bu. Iya, kata dia, betul. ini bagian dari, karena banyak tetangganya yang juga bagian jadi dari korban. jihad aku dalam memerangi keresahan ini. Jadi kayak kasus ini tuh dekat banget sama kehidupan aku, kayak banyak banget yang kena gitu. Bukan kayak, karena gue kan bukan orang yang kaya, nggak kenal orang-orang susah kan. Mas gue di dunia gue tuh masih pada miskin gitu. Orang-orang yang Kelihatan dari wajahnya ya. beda. Nah jadi isu ini tuh sangat menarik banget buat aku untuk digodok lebih dalam, terus kayak dibikin komedi. Kayak aku lihat generasi isu ini tuh nggak mengenal generasi sama sekali, kayak keresahan bahwa orang-orang tuh udah melupakan proses konvensional yang normal. Iya, pengen cepet kayak mempertaruhkan harapan sama masa depan, kayak cepet menang kalah. Orang tuh mau cepet aja, udah lupa sama proses sebulan gue bakal digaji, bertahun-tahun lagi gue bakal naik pangkat. Itu tuh orang udah melupakan itu dengan menggantungkan nasibnya di per detik per menit itu. Sedangkan itu kan nggak ada yang kayak gitu, kayak 1 menit lagi gue menang, 1 menit lagi gue kalah nih. Abis kalah ada kemenangan, abis menang nggak ada kayak gitu. Proses dulu gitu. Aku pengen mengajak bersama-sama para penonton dan orang-orang yang mengalami ini untuk kayak, yuk kita kembali ke cara yang benar, kayak bahwa setiap hasil dari perbuatan kita itu adalah buah dari kerja keras yang panjang dan lama gitu. Bukan kayak baru lu gesek langsung nasib lu berubah jadi orang kaya, nggak ada. Orang kaya tuh nggak ada ya, nggak ada. Ngegandain duit juga Iya. itu nggak ada. Ya. Iya. Barbie ngepet tuh nggak ada. Ada. Jadi ya kan kalau mau dapat duit ya orang pakai pesugihan aja ada capeknya Bu, nungguin dulu. Gue jaga lilin. Jangan gila lo asal swipe jadi orang kaya. Kakak pernah? Judul Kan ngepet. ngepet mah sering. Habis kan duit keluarga lo, gue epetin. ya kayak gitu kalau syuting coba. Kakak tapi kedepannya bakal peran-peran apa sih yang pengen dicoba gitu? Kapok nggak acting bareng Bu Rika sama Pak Fandi? Kalau kapok mah gue nggak ada kapok syuting ya, maksud gue tetap balik lagi ke diri gue. Kalau di perfilman syuting itu yang paling berat tuh ngelawan diri gue sendiri, kayak ekspektasi gue, menembus batas kemampuan gue, kayak gue tuh udah cukup belum sih menerjemahkan naskah-naskah yang dipercayain ke gue ke dalam suatu adegan, kayak gitu doang. Kayak bukan datang dari eksternal kayak Bu Rika, karena gue alhamdulillah selalu dapat lingkungan syuting yang suportif dan percaya sama gue dan benar-benar bergandengan untuk bikin ini works gitu.
Jadi tetap sih tergantung diri gue, tergantung mental gue. Kalau besok gue tiba-tiba lagi berani, ayo. Kalau lagi inse gitu, ya enggak dulu gitu. Insecure. Emang kakek sering insecure, kira-kira kenapa sih kak? Sering bukan gue, emang lu gak pernah insecure? Tiap ngaca lu takut. Biasa aja, namanya manusiawi tuh. Ada ragu, ada bingung. Emang gua kira bangun tidur kayak gini, ayo dunia, nggak ada, lu mikir dulu. Ada apaan nih besok-besok gitu. Jangan gila-gila besok terima naskah sikat. Nggak begitu mas. Lu sih nanya salah lo. Tahu lo, mandi lo. Mau lagi kakek? Main Agen Plus 2. Tergantung. Aku mau. Dia mau. Aku pengen ada bongkar. Jangan bongkar-bongkar di sini. Iya bukan. Mafia skincare. Mau bongkar apaan? Nggak ada. Mau bongkar. Mafia skincare berikutnya. Ya udah itu mah dia ya, angan-angan dia. Gue mah nggak ikut-ikutan skincare, tetap aku loh. Mafianya. Di mafia skincare terserah dia, Bu. Udah, ntar aja. Gila kali mau bongkar mafia skincare. Nggak kenal. Kita nggak ada yang endorse lagi. Iya. Mbak Riko, mungkin tadi kalau dari Keanu kan ada keresahan personal ya, bahwa di lingkungan sekitarnya tuh banyak yang jadi korban judol, pinjol, dan jol-jol yang lain itu. Nah kalau dari Mbak Riko sendiri mungkin ada keresahan pribadi juga kah? Atau Ya, mungkin karena ini kan pastilah, udah jadi pasti. isu nasional juga Pasti, gitu karena kalau aku judol. beberapa nanganin korban, terutama yang ke Kamboja, sampai harus mulangin jenazah, sampai kemudian kemarin yang baru-baru ini tuh yang di Bekasi, sampai harus nemenin otopsi apakah organnya masih utuh atau enggak. Jadi buat aku ini memang sesuatu yang kalau kita nggak teriakin bareng-bareng, nggak fight bareng-bareng seperti apa yang terjadi warga plus 62 di Agen plus 62, menurutku ini akan menjadi satu bola salju yang akhirnya bisa menenggelamkan siapapun. Bisa ada tiba-tiba nanti di rumah kita yang kena gitu, atau kemudian di tempat kerja, dan banyak orang yang menganggap ini hanya masalah kelompok yang masyarakat di bawah begitu. Tapi beberapa kenalanku juga ada yang sampai termasuk, ya kita tahu, mau diomongin nggak ya? Ada di institusi negara. Jangan suka begitu, jangan ngomongin institusi. Jangan sebelah gue, gila kali ya. Tolong saya. Enggak, lu gak masuk frame, lu apa nggak masuk? Ya, tetap aja. Sebelahnya bondol, matiin dulu tuh. Ya pokoknya separah itulah, dan aku ngerti kenapa akhirnya Keanu. Gue takut syuting sama dia. Lu tau gak, kalau lagi break syuting dia upload HP kayak gini. Justice, lu viral for justice. Kita usut kasus kayak gini. Bu. Belum daya bilang gue, jangan usut. Gila kali ya. Tiap hari udah gue bilangin, gue bilang, Bu, boleh nggak kontennya lebih ceria, bercanda, gali aja kemampuan berkomedi ibu. Gali Bilang, kemampuan. oh siap. Gue makan nih bakmi bikinan dia. Dia keluar kayak gini. Kasus ini lagi viral. Terus kayak gini, astagfirullahaladzim, sampai tawar bakmi gue. Gila kali. Jantungan gue. Orang mah ngurusin anak muda, jantungan gue ngurusin nenek-nenek, jantungan tau gak lo? Nahan hujan. Ceritain dong kemampuan gue lain apa. Dia banyak kemampuan nih, ada kemampuan memasak, berakting, berpolitik, ada juga nahan hujan tau gak lo? Jadi suatu syuting kita hujan gerimis, tapi kayak oh my god ini udah dikit lagi nih beres nih adegan. Lu tau dia buka jendela mobil dia kayak gini. Gue kayak gini. Gue pengen nanya, gak enak kayak gini. Kenapa bu? Kayak gitu dia kayak gini. Terus dia giniin. Pindahin awan. Gue kayak gini, ini tahu bener apa bercanda sih, dia kan pelawak ya gitu. Tapi gue ngelawak nggak sampai mindahin hujan gitu. Bener, tiba-tiba terang dikit, gue kayak gini, ayo syuting buruan, gue nggak kuat nahannya. Apa sih? Habis itu baru hujan gede kan? Habis itu sampai sudah cut, langsung hujan deras banget. Terus kayak gini, akhirnya gue malam-malam gue tanya, Bu, kalau dia orangnya gimana? Enggak tahu dia anggap dukun tiba-tiba. Jadi aku juga sekalian buka itu ya. Buka Konsultasi, alternatif. ya. Pijit bisa. Pijit bisa,
Semuanya bisa. Yang nggak bisa punya laki. Tuh, jangan seperti itu. Ntar entertainment udah lucu-lucu, bilang nggak bisa punya laki. 2 menit Biar bisa ngapain tuh? Biar bisa ngerti nggak sih masalah ini tuh sedekat kita nafas gitu loh. Kalau kita diem aja rusak semuanya. Kita kan nggak mau semua orang jadi kayak dia. Enggak, kan dia cuma adegan doang judulnya. Apa dia film nyata juga? Gua Oh. Ya gitulah, pengen semua nonton, enjoy film ini, tapi pulang Betul. bukan hanya ketawa, habis itu mikir, nggak cuma mikir, tapi kira-kira ya dengan memviralkan film ini itu juga membantu untuk mengkampanyekan supaya orang jangan tertarik, Jangan judol. jangan no judol ya. Bahwa sekecil apapun langkah kalian, kalau bentuknya udah tindakan tuh tetap jihad kok dalam memerangi keterpurukan ini. Terlalu aku udah Loh. sampai turun peranakanku. Juga gitu habis ngomongin inian Apaan? peranakan. Oke, mau difoto dulu mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.